Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa dengan niatan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran dan kemudahan saat belajar, dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadi niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebelumnya Pak Guru menghimbau kepada anak-anak sekalian agar senantiasa untuk mencuci tangannya apabila ingin melakukan aktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Harus selalu mencuci tangannya menggunakan sabun. Dan apabila anak-anakku sekalian ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker agar kita semua terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda saat ini, yaitu virus COVID-19 atau biasanya kita menyebutnya dengan sebutan virus corona. Baik anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebelumnya Pak Guru akan memberikan sebuah mukadimah atau pengantar sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini mengenai masyarakat Arab pra-Islam. Di sini bisa dilihat di buku yang telah dibagikan oleh sekolah. Di situ di halaman 2, peta konsep mengenal keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Yang berikutnya kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Dan yang berikutnya adalah keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam lebih dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Pada awalnya, masyarakat Arab pra-Islam mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran tauhid itu dikenal dengan sebutan Hanif, artinya yang benar dan lurus. Akan tetapi, akibat pengaruh pergaulan dengan bangsa lain dan karena dorongan hawa nafsu, masyarakat Arab pra-Islam menjadi menyembah berhala dan jauh dari ajaran agama. Di sini bisa dapat kita pahami bahwasanya zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus atau zaman Nabi Ibrahim itu dikatakan dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Bukan pemikiran mereka yang bodoh, melainkan akhlak dan perilaku mereka yang bodoh, yang bobrok. Contohnya saja adalah menyembah patung, dijadikan sebagai Tuhan mereka. Itu merupakan tradisi zaman orang-orang jahiliyah pada masa itu. Perlu diingat, jahiliyah memiliki arti kebodohan, kebobrokan. Ini harus diingat ya. Yang kedua contohnya adalah membunuh anak-anak perempuan yang baru lahir. Mereka beranggapan bahwasanya apabila mereka memiliki anak perempuan, anak tersebut tidak bisa diajak perang karena memiliki jenis kelamin perempuan, harus dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Begitulah tradisi orang-orang zaman jahiliyah yang harus kita ketahui. Beda dengan zaman sekarang yang telah ditegakkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ad-dinul Islam, agama yang baik, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk yang berikutnya, yaitu A. Mengenal
keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Sebelum mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW, kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana keadaan negeri Arab tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bagaimana keadaan negeri Arab sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam. Kemudian bagaimana kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, terutama mereka yang tinggal di kota Mekah. Kita harus mengetahui semua yang berkaitan dengan orang-orang yang pernah tinggal atau hidup di zaman pra-Islam. Kota Mekah adalah kota tempat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah terletak di negeri Arab. Negeri Arab terletak di barat daya Asia. Wilayahnya ini dikelilingi dengan sungai-sungai atau seperti laut. Di antaranya adalah Samudra Hindia, Laut Merah, dan Teluk Persia. Arab ini memiliki arti gurun atau tanah tandus. Bangsa Arab menamakan negeri mereka dengan sebutan Jazirah Arab, yang artinya tanah tandus atau tanah yang gersang. Karena kita melihat di tanah Arab ini memiliki wilayah yang sebagian besar adalah gurun pasir yang tandus, ya. Sebagian Jazirah Arab berupa padang pasir, wilayahnya berupa gurun yang sangat luas sepanjang mata memandang. Terlihat hamparan pasir dan bukit-bukit batu yang tandus. Tetapi bukan berarti seluruhnya berupa padang yang tandus, karena ada juga sebagian yang berupa pegunungan dan perbukitan. Ada juga sebagian yang berupa dataran rendah dan lembah-lembah yang subur. Di daerah Arab juga tidak semuanya daerahnya itu gurun pasir tandus, tapi ada juga yang pegunungan, ada juga daerah yang subur yang dinamakan yaitu oasis atau wadi. Dalam bahasa Arab, oasis adalah daerah di padang pasir yang berair cukup untuk tumbuh-tumbuhan atau pemukiman manusia, ya. Di sekitar itulah biasanya masyarakat Arab pra-Islam membangun tempat tinggal mereka. Baik, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, selanjutnya kita akan mempelajari keadaan alam Jazirah Arab. Berdasarkan keadaan alamnya, Jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat di halaman 4, ya. Yang pertama adalah Tamah, yaitu wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan berangin. Yang kedua adalah Hijaz, yaitu wilayah yang berupa lembah dan celah-celah pegunungan. Di wilayah Hijaz inilah terdapat 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Dan yang ketiga adalah Najd, yaitu suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Biasanya ini berada di gunung, ya, di gunung-gunung yang tinggi yang berada di kota Arab. Yang keempat yaitu Yaman, suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, tetapi seiring terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang rusak akibat perang. Ya, dari ketiga tadi, tempat tadi yang paling maju adalah kota Yaman, karena di situ sudah masyarakat pra-Arab, masyarakat pra-Islam membuat sebuah bangunan, membuat rumah untuk menjadi tempat tinggal mereka, sehingga kota Yaman ini termasuk kota yang maju pada saat itu. Yang terakhir adalah Al-Rud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan pemandangan Sahara yang tandus dan gersang.
wilayah Arut berada di bawah kekuasaan bangsa Persia pada saat itu ya. Dan yang berikutnya adalah mengenal bangsa Arab. Bangsa Arab dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama yaitu Al-Arab Al-Baidah. Mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah, sudah menghilang semua, sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah meninggal semua ya. Dan yang berikutnya adalah Al-Arab Al-Aribah, yaitu adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib ya. Dan disebut juga bangsa Arab Qathan dan berdomisili di Yaman. Dan yang ketiga adalah Al-Arab Al-Mustarobah. Mereka adalah bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Bangsa Arab Al-Mustarobah merupakan bagian besar dari penduduk Jazirah Arab, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Jadi Al-Arab Al-Mustarobah ini merupakan bangsa Arab keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ini harus dipahami sama anak-anak sekalian. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sekarang saatnya kita berlatih soal. Anak-anak bisa membuka halaman 5. Di situ ada soal ayo berlatih 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bisa dilihat di samping ya. Yang pertama, apakah arti Jazirah Arab? Yang kedua, bagaimana keadaan tanah di sekitar oasis? Yang ketiga, bagaimana keadaan tanah di Jazirah Arab pra-Islam? Yang keempat, bagaimana keadaan tanah di Madinah? Dan yang terakhir, yang kelima adalah di wilayah manakah terdapat kota Makkah dan Madinah. Nanti dikerjakan di buku, setelah selesai difoto dan dikirimkan via WA pribadi yang sudah tertera pada grup WhatsApp. Demikian mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.